Shalom Bapak Ibu atau saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di online service GBI Shalom Cilacap. Sebelum kita mengikuti ibadah online, mari siapkan hati dan pikiran agar kita mengikuti ibadah dengan baik. Pastikan Bapak Ibu atau saudara sekalian tidak sedang melakukan aktivitas yang lainnya, supaya kita beribadah secara fokus kepada Tuhan. Terima kasih dan selamat beribadah. Shalom Bapak Saudara semuanya, Shalom dimanapun Anda berada, yang bersama keluarga, yang bersama sahabat, yang bersama teman-teman. Coba toleh kanan kirinya, katakan Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Engkau luar biasa hari ini. Dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama berdoa. Kita mau siapkan hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama Bapak Saudara. Tuhan terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat kasih karunia yang Kau berikan bagi kami, buat anugerah-Mu yang Kau curahkan sampai detik ini. Dan kami percaya selama-lamanya anugerah-Mu semakin hari semakin dahsyat Bapa. Dan saat ini kami siap memuji dan menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Urapi kami, urapi lidah bibir kami, biar tangan kami bertepuk tangan memuji dan menyembah Engkau. Dan hati kami siap Bapa meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, yang percaya dan yang siap memuji Tuhan. Katakan amin. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan Allah kita Bapak Saudara. Dimanapun Anda berada, berikan sorak-sorai yang paling luar biasa. Haleluya. Mari kita masuk gerbangnya dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh pujian. Yes. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami siap masuk gerbang dengan ucapan syukur. Katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia 17 kala, amin, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ada amin. Yes. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, amin. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia 17 kala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, lambaikan tanganmu sama-sama. Anugerah-Mu kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan, Kau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah
Sama-sama tepuk tangan ya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Bilang kanan kirimu, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin Tuhan. Anugerahmu Tuhan Yesus. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan Allah kita. Haleluya, Kau baik Tuhan. Sama-sama katakan anugerahnya ya. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Allah kita. Katakan Yesus baik, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sama-sama kita angkat tangan kita ya. Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Sebab Tuhan baik, Yesus. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Yesus. Kami tinggikan nama-Mu. Bersyukur Tuhan, dan takkan berhenti Tuhan. Kami mau bawakan yang terbaik bagi nama-Mu Yesus. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu Tuhan. Kami mau bawa yang terbaik Tuhan. Kami gak mau bawa yang gak terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Membawa persembahan yang terbaik bagi nama-Mu. Kami mau bawakan yang terbaik, pujian penyembahan kami, mazmur kami dari hati kami yang paling dalam, bersama-sama keluarga kami dimanapun kami berada. Kami mau berkomitmen seumur hidup kami Tuhan. Kami mau melayani Engkau, kami mau membawa yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Kira apa ya rala ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini, amin. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian.
Dengan senang hatimu katakan sama-sama. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Yes, Tuhan. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Angkat tanganmu katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Bapa-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini. Amin. Yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kami bawa Tuhan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Yes. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Amin. Akan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Bapa-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Katamu. Oh
rasakan hadirat-Mu Bapa. Kami ingin rasakan Engkau pribadi lepas pribadi saat ini Tuhan. Meskipun secara tempat kami gak bersama-sama Tuhan, kami ingin rasakan Engkau Tuhan. Kami ingin hadirat-Mu. Kami rindu hadirat-Mu. Kami mau bawa yang terbaik. Jiwa-jiwa bermazmurlah, angkat suaramu, nyanyikan nyanyian baru. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Yesus, kudus Kau karyalah Roh Kudus. Kami haus akan Engkau, kami rindu akan Engkau Bapa, kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami rindu meninggikan Engkau Bapa. Kami rindu menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami rindu intim dengan Engkau, kami rindu dekat dengan Engkau. Sebab sungguh besar kasih setia-Mu dalam hidup kami Yesus. Tak terselami kasih-Mu bagi keluarga kami, bagi hidup kami, bagi kota kami, bagi bangsa kami, bagi gereja kami tempat ini Yesus. Sebab sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Darah-Mu telah meneguhkan kami. Darah-Mu telah melayakkan kami untuk menyembah Engkau, telah melayakkan kami untuk datang di tahta suci-Mu Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Amin. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Angkat suaramu sama-sama katakan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat. Haleluya, sungguh besar, sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa
memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Apapun keadaanmu, apapun sikonmu saat ini, sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara, sembah Tuhan. Jangan biarkan keadaan di sekelilingmu mengganggu engkau untuk menyembah Tuhan. Jangan biarkan keadaan di sekelilingmu melunturkan cintamu sama Tuhan. Minta roh yang berkobar-kobar. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, minta roh yang berkobar-kobar untuk mengasihi Tuhan Yesus. Minta roh, minta hati yang haus dan lapar. Minta pengenalan akan Roh Kudus secara pribadi. Tuhan, teriak, Tuhan, aku ingin mengalami Engkau pribadi lepas pribadi. Bukan hanya lewat literatur, bukan hanya kata orang, bukan hanya kata hamba Tuhan, tapi kami ingin merasakan Engkau pribadi secara pribadi Bapa. Saat ini kami minta Tuhan, di dalam nama Yesus, angkat tanganmu, angkat suaramu. Saat ini terima roh pengenalan akan Tuhan. Rasakan zaman pribadi di dalam nama Yesus. Ada pemulihan keluarga, ada pemulihan demi pemulihan terjadi. Ada keluarga-keluarga yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Ada keluarga yang retak dan saat ini dipulihkan di dalam nama Yesus. Lebih lagi untuk menyembah. Come on, angkat suaramu, angkat tanganmu. Kami mau tinggikan Engkau lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau lebih dan lebih lagi Yesus.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau terus menyertai kami, Engkau terus melindungi kami, Engkau terus memberkati kami. Amin. Kami boleh ada sampai saat ini seperti saat ini Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan bagi kami. Kami bersyukur kalau kami masih sehat. Semua juga karena berkat Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Terlebih kami dapat memuji dan menyembah Engkau. Dan kami boleh mendengar firman Tuhan. Semua juga karena anugerah Tuhan bagi kami. Oleh karena itu kami tidak mau menyia-nyiakan waktu ini Tuhan. Kami mau gunakan dengan baik. Kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau perhatikan firman Tuhan. Kami mau taati firman Tuhan dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan buat kami semua. Kami siap diberkati dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah masuk ke beberapa minggu melalui ibadah online ini. Tetapi kita bersyukur kalau kita masih diberi kekuatan oleh Tuhan sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah bersama-sama merayakan, mengingat kembali tentang Pentakosta untuk minggu yang lalu. Dan untuk bulan ini Gereja Bethel Indonesia masuk kepada bulan keluarga. Sinode Gereja Bethel Indonesia menetapkan bulan Juni sebagai bulan keluarga. Nah, kita akan bersama-sama sepanjang bulan ini belajar dan kembali memperhatikan keluarga kita. Nah, untuk tema minggu ini adalah harmonisasi pelayanan dan keluarga. Harmonisasi pelayanan dan keluarga. Arti harmonis adalah serasi atau selaras. Jadi keharmonisan bisa berarti keserasian atau keselarasan. Serasi dan selaras. Sebuah rumah tangga diharapkan supaya harmonis, supaya serasi, selaras, bisa berjalan dengan baik, sekalipun ada perbedaan. Karena suami istri pasti berbeda. Jenis kelaminnya sudah berbeda. Dididik, dibesarkan oleh keluarga yang berbeda. Latar pendidikan juga bisa berbeda. Budaya, kebiasaan juga bisa berbeda. Tetapi bisa hidup bersama dalam sebuah keluarga, dibutuhkan yang namanya keselarasan, keserasian, keharmonisan. Ibaratnya seperti alat-alat musik yang bermacam-macam, yang berbeda, suara. Tetapi bisa harmonis ketika dimainkan bersama. Menjadi sebuah orkestra yang merdu, yang indah suaranya. Nah, itu yang namanya harmonis. Nah, sebuah keluarga diharapkan juga menjadi keluarga yang harmonis di hadapan Tuhan. Ya, untuk kali ini adalah keharmonisan antara pelayanan, pekerjaan, karir, ya, dunia usaha yang kita geluti dengan keluarga kita. Kita akan membaca dalam Kisah Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat 9. Kemudian dilanjut ayat 23 dan 24. Kisah Rasul pasalnya yang ke-10. Ayat 1 demikian firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah
dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ayat 23 kita lompat, 23 dan 24 dikatakan di sini, ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kornelius adalah seorang perwira pasukan Italia yang tinggal di Kaisarea. Ia adalah seorang yang saleh dan menjadi teladan dalam hal menerapkan keseimbangan atau keharmonisan antara pekerjaan, antara pelayanan, antara karir, usaha, dan juga dengan keluarganya. Jadi kita akan belajar dari Kornelius. Kornelius ini seorang perwira yang cukup berhasil, yang cukup sukses, tetapi dia bukan hanya sukses di karir, tetapi dia bisa memiliki keharmonisan antara karir. Ya, buat kita karir, pelayanan, pekerjaan, usaha, bisnis, tetapi Kornelius ini juga punya keharmonisan juga dengan keluarganya. Nah, hari-hari ini kita bisa melihat, mendengar ada banyak orang bisa sukses di karirnya, orang bisa sukses di bisnisnya, orang bisa sukses di usahanya, tapi keluarganya gagal, keluarganya berantakan, keluarganya hancur. Kenapa? Tidak ada keharmonisan antara karir, pekerjaan, usaha dengan keluarganya. Oleh karena itu saya mengajak kita semuanya jemaat Tuhan di tempat ini, saudara boleh menjadi orang Kristen yang sukses, berhasil dalam karir dan pekerjaan, dalam pelayanan. Tetapi kita harus memiliki keharmonisan antara karir, usaha, pekerjaan, bisnis kita dengan keluarga kita. Jangan sukses tapi kita membiarkan keluarga kita hancur. Untuk apa? Ada orang juga memperhatikan keluarganya tapi usahanya berantakan. Itu juga tidak harmonis. Jadi bagaimana supaya dua-dua bisa berjalan dengan baik, bisa harmonis? Ya, kita perlu belajar saat ini dari Kornelius. Apa yang bisa kita pelajari dari Kornelius tentang harmonisasi pelayanan dan keluarga? Yang pertama yang bisa kita pelajari adalah Kornelius melayani sesuai dengan karunia-Nya. Ayat 2 memberitahukan kepada kita, di sini saya akan baca ulang. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah
Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Di sini kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara, salah satu alasan mengapa pelayanan bisa menjadi lebih tajam dan efektif adalah karena dilakukan sesuai dengan karunia Allah yang ada pada kita. Nah, Cornelius dan seisi rumahnya rupanya adalah keluarga yang takut akan Allah. Ia dikenal sebagai seorang yang banyak bersedekah kepada umat Yahudi. Selain ia saleh, selain ia banyak berdoa. Ini luar biasa. Seorang perwira yang hebat, ya, tapi dia juga menjadi seorang perwira yang saleh dan banyak berdoa. Nah, ini luar biasa. Saudara, ini banyak orang belum sukses, ya nggak banyak berdoa, lebih repot lagi. Nah, saya mengajak kalau saudara menjadi orang yang sukses, banyaklah berdoa, hiduplah saleh, benar, takut akan Tuhan. Ya. Nah, karunia yang Cornelius miliki di sini dan keluarganya adalah ternyata yaitu kemurahan. Ya, dia suka memberi sedekah kepada umat Yahudi. Nah, karena dia menjadi orang yang memiliki karunia suka memberi dan dia praktekkan, dia gunakan untuk melayani, ya, maka Bapak Ibu Saudara, ya, doa-doanya didengar, diingat oleh Tuhan, sehingga Tuhan menampakkan diri kepadanya dan melawat keluarganya dengan ajaib. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi orang Kristen saat ini supaya kita juga menjadi orang Kristen yang mau menjadi keluarga yang mau melayani sesuai dengan karunia kita. Apa karunia saya dan saudara? Cari, ketahui, dan kembangkan. Sebab apabila kita tidak mengembangkan karunia yang ada pada kita, maka kita dipandang bersalah oleh Tuhan. Seperti perumpamaan tentang 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Orang yang diberi 5 talenta dikembangkan sehingga menjadi 10. Orang yang diberi 2 talenta dikembangkan menjadi 4. Tetapi orang yang diberi 1 talenta, dia justru marah-marah, menyembunyikan talentanya, memendam, tidak mengembangkannya, dan mengembalikannya dengan marah-marah kepada tuannya. Justru yang punya 1 talenta yang tidak dikembangkan ini dipandang malas, dipandang jahat, dipandang bersalah oleh Tuhan, dan akhirnya dibuang ke dalam penderitaan yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita kembangkan karunia kita. Layani Tuhan. Buat atau bawa keluarga kita untuk melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Nah, karunia apa yang kita miliki? Kembangkan. Ya, kembangkan. Ada satu kelompok orang yang memiliki karunia atau dia suka memotong rambut. Lalu kelompok orang ini pergi ke suatu tempat yang terkenal kumuh di sebuah panti Breda. Lalu dia mendirikan di situ salon, kemudian dia layani orang-orang yang tidak pernah pergi ke salon, yang wanita bisa melihat di cermin, didandani, jadi layak, jadi pantas, jadi merasa terhormat dan lain sebagainya dengan cuma-cuma,
Ya, sehingga setiap bulan dia bisa pergi ke salon dan sebagainya. Dan melalui ini orang-orang itu merasa bahwa dia berharga dirinya. Orang-orang yang merasa bahwa ternyata ada orang yang menganggap saya ini layak untuk hidup. Ya, diperhatikan. Sehingga melalui pelayanan ini, orang-orang ini akhirnya mengalami perubahan dalam hidupnya. Ya, sehingga mereka menjadi masyarakat, menjadi orang-orang yang layak untuk hidup seperti yang lain. Nah, itu contoh salah satu bagaimana kita bisa mengembangkan pelayanan lewat karunia yang kita bisa. Saudara punya karunia apa? Kembangkan. Mari bawa keluarga kita untuk menyenangkan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Kita bukan hanya fokus untuk karir saja. Ya, saudara tetap jangan biarkan karir saudara merosot. Jangan biarkan usaha saudara juga rugi atau mengalami kemunduran. Tetapi jangan juga saudara mengabaikan pelayanan. Nah, bagaimana supaya dua-duanya bisa berjalan? Lakukan sesuai dengan karunia saudara. Saya yakin dan percaya Tuhan berkenan dan akan memberkati apa yang kita lakukan. Jadi mari kita melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar dari Cornelius bahwa ia adalah seorang yang membawa orang lain untuk mengenal Tuhan. Ayat 23 dan 24 tadi jelas dikatakan di sana, ayat 23-24, ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ, maksudnya Petrus dan rombongan. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka ke Kaisaria. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sana saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat ternyata Bapak Ibu bahwa ketika Petrus dan rombongannya sampai ke rumah Cornelius, ya Cornelius sudah mengundang sanak saudaranya, sahabat-sahabatnya berkumpul di rumahnya untuk mendengar apa yang akan disampaikan oleh pendeta Petrus. Rasul Petrus maksud saya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, Cornelius selain dia menjadi orang yang berkemurahan hati, murah hati, Cornelius juga rupanya memiliki kerinduan agar orang lain mendengar Injil Kristus. Itu sebabnya ia mengumpulkan saudara-saudara dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ia memberikan kesempatan kepada Petrus untuk berbicara dan menyatakan kebenaran. Hasilnya turunlah Roh Kudus ke atas orang-orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ayat 44. Jika kita tidak bisa menjelaskan Injil, maka kita bisa mengumpulkan orang-orangnya atau orang-orang kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita untuk diberi kesempatan bisa mendengar Injil yang diberitakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata Cornelius selain dia memiliki karunia yang murah hati, suka bersedekah, ternyata ia juga memiliki hati terhadap jiwa-jiwa. Apakah saudara juga sekarang memiliki hati terhadap jiwa-jiwa? Cornelius belum bisa khotbah mungkin. Cornelius belum bisa mengerti banyak tentang Injil. Tapi dia mengundang Petrus sesuai dengan perintah Tuhan lewat penglihatan yang dia dapat. Dan mengumpulkan orang lain, saudara-saudaranya, keluarganya, teman, sahabatnya. Dan hari itu mereka mendengar Injil. Jadi saudara, kita bisa belajar dari Cornelius sekarang. Ya, buka rumah saudara untuk RSL. Saudara bisa ajak keluarga saudara, teman saudara, ya nanti akan mendengar firman Tuhan, mendengar kabar baik. Roh Kudus yang akan bekerja menjamah mereka sehingga mereka boleh diselamatkan. Jadi Bapak Ibu bisa kita lakukan seperti Cornelius, karena itu buka rumah-rumah kita. Biar Injil diberitakan di situ.
orang mendengar pujian penyembahan, orang mendengar firman Tuhan, orang mendengar kebenaran disampaikan, saya yakin percaya firman Allah yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Satu saat pasti akan bertumbuh dan berbuah-buah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, penting sekali di era seperti sekarang ke depan, ya mari kita buka rumah-rumah kita supaya ketika lawatan Tuhan terjadi banyak orang boleh percaya dan diselamatkan. Saya dulu punya pengalaman ketika kami baru bertobat, ya kami ibadah dari rumah, padahal gak ada pendeta, hanya dari antara kami saja. Ya, kami hanya banyak memuji Tuhan yang kita bisa. Tapi itu bergantian setiap minggu, setiap Kamis malam atau Jumat malam, saya lupa, dari satu rumah ke rumah yang lain. Dan Tuhan bekerja. Orang mendengar dan akhirnya mereka digerakkan untuk datang. Orang mendengar dan akhirnya mereka digerakkan untuk datang. Dari situlah keluarga demi keluarga diselamatkan oleh Tuhan. Nah, hari ini saya ingin percaya ketika Pentakosta ketiga dicurahkan nanti, ya, melanda dunia ini, saya ingin percaya ketika rumah-rumah kita ada pujian penyembahan, ketika rumah-rumah kita diberitakan firman Allah, mungkin anggota keluarga kita ada temannya sedang bermain barangkali, atau kita undang dia aja ke rumah, mendengar firman Tuhan, ujian, mungkin dia sedang sedih, mungkin dia sedang susah, mungkin dia sedang ada dalam pergumulan, tapi ketika mendengar pujian disentuh hatinya, ya, sehingga ia diubahkan oleh Tuhan dan merasa bahwa Tuhan mengasihinya, Tuhan bisa selamatkan. Oleh karena itu buka rumah kita untuk diberitakan firman, buka rumah kita supaya ada hadirat Tuhan. Saya ingin percaya di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada manifestasi kuasa Allah yang bekerja untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Katakan amin. Oke, jadi yang kedua, saudara harus memiliki kerinduan ini, ya, untuk orang lain mendengar kabar baik lewat yang bisa kita lakukan seperti Cornelius. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang bisa kita pelajari dari Cornelius adalah ia memuliakan atau melayani Allah bersama dengan keluarga. 46 dan 48. Saya akan baca ayat 46 dan sampai dengan 48. 46 sampai 48 dikatakan, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga Cornelius melayani orang-orang, ya, dikatakan di sini melihat karya Roh Kudus dalam kehidupan kerabat dan keluarga, membuat mereka kemudian memuliakan Allah. Mereka memberi diri baptis dan menyerahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jika kita menetapkan tujuan utama dalam keluarga, jangan pernah bergeser dari kerinduan untuk mempermuliakan Allah bersama-sama dengan seluruh keluarga. Biarlah keluarga kita dipakai sebagai alat kemuliaannya. Ya, saya rindu kita semua keluarga-keluarga kita mempermuliakan Tuhan, dipakai untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari bawa keluarga kita. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sudah melakukan mesbah keluarga sepanjang kita di lockdown di rumah kita masing-masing, ya, dan panduan yang sudah diberikan saya merasa diberkati, ya, menolong banget buat saya bisa membuat mesbah keluarga setiap hari. Nah, saya berharap ini sangat penting buat kita. Ketika kita membuat mesbah, ada hadirat Tuhan, ada, ya, kesatuan hati, ada kesatuan roh, ya, itu modal untuk kita boleh menjadi keluarga yang memuliakan Allah. Nah, oleh karena itu, ya, kita rindu juga saudara supaya keluarga kita dilawat oleh Roh Kudus seperti keluarga Cornelius. Ketika mereka mendengar firman Allah yang beritakan oleh Petrus,
ya tiba-tiba Roh Kudus dicurahkan atas mereka dan mereka semua dibaptis oleh Roh Kudus. Roh Kudus datang atas keluarga Cornelius. Saya berdoa, saya rindu supaya keluarga demi keluarga kita juga dilawat oleh Roh Kudus hari-hari ini. Sebab kita enggak mungkin bisa tanpa Roh Kudus. Ya, seorang hamba Tuhan pernah memberikan gambaran ilustrasi bahwa kekristenan tanpa Roh Kudus, kita enggak bisa terus bertahan, kita enggak bisa terus berdiri. Seperti karung jika tanpa ada isinya, dia tidak bisa untuk ditegakkan, dia enggak bisa berdiri. Ketika karung diisi penuh dengan beras, atau diisi penuh dengan jagung, atau diisi penuh dengan padi, maka karung itu bisa didirikan. Tetapi jika karung tidak ada isinya, maka tidak akan bisa berdiri. Kekristenan tanpa Roh Kudus, engkau menjadi Kristen yang kosong, engkau menjadi Kristen yang kering, engkau menjadi Kristen yang loyo, engkau tidak bisa bertahan dalam badai kehidupan, bahkan kehidupan ke depan yang mungkin akan semakin sulit. Tetapi ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan ke kita kekuatan, bahkan kuasa untuk bisa bertahan menghadapi segala musim, segala zaman, segala situasi kehidupan. Sehingga bahkan kita menjadi orang Kristen yang bisa menjadi berkat. Keluarga yang bisa memuliakan Allah lewat hidup kita, lewat pelayanan kita, bahkan lewat apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar lewat Cornelius ini. Ya, seorang perwira yang dilawat keluarganya oleh Tuhan, yang memiliki keharmonisan antara pelayanan, karir, dan keluarganya. Saya rindu di bulan keluarga ini, ya, kita semua keluarga-keluarga Gereja Bethel Indonesia Jemaat Shalom Cilacap ini menjadi keluarga yang harmonis antara suami, istri, orang tua, anak, ya, dan seluruh anggota keluarga kita dengan karir saudara, dengan pelayanan saudara, dengan pekerjaan saudara, dengan usaha saudara. Tidak ada yang dinomorduakan. Seperti rel kereta api yang jejer sehingga kereta bisa meluncur sukses sampai ke tujuan. Demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya. Antara kehidupan keluarga, pelayanan, ya, kita bisa berjalan bersama supaya keluarga kita menjadi keluarga yang sukses, berhasil, diberkati Tuhan, dan terus memuliakan Tuhan. Jangan ada yang diabaikan. Mari kita bangun keharmonisan keluarga kita dan pelayanan kita semuanya. Amin. Mari kita akan berdoa, kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan naikkan suatu pujian bersama keluargaku melayani Tuhan. Setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan suci, karena kita masuk di minggu pertama di bulan Juni ini. Saudara, jika ada hal-hal yang belum berkenan, mari bereskan supaya kita semua layak di hadapan Tuhan untuk boleh masuk dalam perjamuan, sehingga kita semua boleh diberkati oleh Tuhan lewat perjamuan suci bulan ini. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus.
membawa keluarga kita untuk melayani Tuhan sesuai dengan karunia kita masing-masing. Biarlah keluarga kita memuliakan Tuhan. Biarlah keluarga kita juga peduli akan jiwa-jiwa yang terhilang. Mulai berdoa untuk sahabatmu, berdoa untuk temanmu, berdoa untuk anggota keluargamu, berdoa untuk sekitarmu supaya mereka dijamah oleh Tuhan. Lakukan kepedulian pada mereka sesuai yang kau bisa. Jika memungkinkan, kenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya akan percaya Roh Kudus yang akan menjamah. Roh Kudus menyertai saudara, meneguhkan apa yang kita lakukan, sehingga mereka boleh dijamah oleh Tuhan. Buka rumahmu supaya Injil diberitakan di rumahmu, supaya hadirat Tuhan turun. Roh Kudus melawat keluargamu, sehingga semua boleh diselamatkan. Mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar ya Tuhan. Ampuni kami jika selama ini mungkin kami belum melakukan seperti yang Kau mau. Kami belum mengembangkan karunia yang ada pada kami untuk melayani Tuhan. Bahkan kami belum peduli akan jiwa-jiwa yang terhilang. Bahkan kami belum membawa anggota keluarga kami untuk memuliakan Engkau Tuhan. Hari ini Bapa kami mohon kepadamu, lawat kami sekeluarga, lawat kami keluarga demi keluarga ya Tuhan, supaya kami digerakkan oleh Tuhan melakukan amanat agung-Mu. Mulai dari keluarga kami menjangkau anggota-anggota keluarga kami yang belum mengenal Engkau, mereka boleh diselamatkan. Kami mau berdoa untuk mereka, kami mau melakukan kepedulian untuk mereka, kami mau mengenalkan mereka kepadamu Tuhan, supaya Engkau menyelamatkan mereka. Oleh karena itu rapi kami semua Tuhan, jamah setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus minggu pertama ini. Saudara persiapkan anggur yang dan roti yang sudah saudara terima. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, terima kasih, kuduskan dan sucikan roti dan anggur yang ada dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan berkatilah ya Tuhan, supaya apabila kami makan dan minum daripadanya, kami boleh memiliki persekutuan dengan Tuhan, seorang dengan yang lain, bahkan kami memperoleh berkat dari Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami semua, layakkan kami untuk makan perjamuan dan minum perjamuan ini bulan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Darah Yesus kita naikkan pujian ini. Haleluya.
kami mengingat kembali pengorbanannya bagi kita, harga yang mahal supaya kita diselamatkan karena seharga darah Yesus. Oleh karena itu, dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan dan minum. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang kita angkat mengingatkan persekutuan kita dengan tubuh Yesus yang disalibkan bagi kita. Oleh karena itu hormati dan hargai. Mari kita makan dengan percaya kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan anggur di hadapan Tuhan, dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Cawan anggur ini mengingatkan kembali persekutuan kita dengan darah Yesus yang dicurahkan di kayu salib untuk menebus kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Mari minum bersama dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah yang Kau berikan bagi kami, sehingga dosa kami diampuni, kami diselamatkan oleh anugerah-Mu. Mampukan kami untuk menjaga hidup kami tetap di dalam hadirat-Mu, di dalam anugerah-Mu, di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, semua diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Saat ini Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sakit, Engkau jamah supaya mereka disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Kami juga Tuhan dipersiapkan oleh Tuhan seluruh umat-Mu untuk masuk dalam new normal yang akan kami hadapi hari-hari ke depan, supaya kami dipersiapkan menjadi umat yang lebih disiplin, lebih taat lagi, lebih sungguh-sungguh memperhatikan kesehatan dan hidup kekristenan kami di hadapan Tuhan, supaya kami boleh terus menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk beberapa waktu ke depan ini, persiapan kami boleh kembali dapat beribadah bersama-sama kembali di gereja dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kami bersyukur supaya Tuhan tolong sehingga semua boleh berjalan dengan lancar dan tidak ada lagi yang terpapar virus corona. Semuanya sehat karena kami yakin percaya virus itu sekarang sudah diam, tenang, berhenti di dalam nama Yesus. Sehingga kami semua boleh sehat, dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, terus berikan hikmat pada para pemimpin kami di negeri ini untuk boleh memimpin dengan baik, bahkan ekonomi bangsa ini pulih kembali dan seluruh bangsa ini boleh kembali hidup sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya mengucap syukur untuk semuanya. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh bersyukur, kami boleh berdoa kepada Tuhan. Mari saudara sekalian kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan sekarang. Terimalah kasih karunia dan berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, persekutuan dengan Yesus dan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian hari ini sampai Yesus datang kembali menjemput kita semuanya, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, doa supaya dalam bulan-bulan atau minggu ke depan ini kita sudah bisa beribadah dan nanti akan diberitahu apa yang harus kita lakukan lewat grup jemaat yang akan kita beritahukan. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.